Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni, CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya akan melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif sebagai tugas 1.4a.9 Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Kusungerjo, Kecamatan Baturjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya pada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka nanti diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Wahyuni SPD calon guru penggerak angkatan 10 SD 2 Kusungerjo Kecamatan Baturjo. Tapi sebelum kita memasuki acara, terlebih dahulu saya bacakan susunan acaranya. Untuk peracara yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, acara ketiga acara inti yaitu diseminasi oleh Jokowi, acara keempat adalah lain-lain. Nanti ada di acara lain ada pertanyaan dan pesan dan pesan. Kemudian yang acara yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu guru yang saya hormati, langsung saja untuk peracara kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak Ibu guru untuk berdiri. Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan adalah acara
bersinergi pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah Bapak Joko Suwanto SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, seluruh yang yang saya hormati, marilah sebelumnya kita semuanya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semuanya masih dipertemukan di ruangan ini dalam acara diseminasi modul budaya positif oleh Ibu Wahyuni Satya Pendidikan dalam pelaksanaan calon guru bergerak. Tidak lupa kita salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bahwasanya mudah-mudahan kita nanti semuanya kita semuanya diberikan atau mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk pagi hari ini Ibu Wahyuni calon guru bergerak melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan acara atau kegiatan pada pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan Ibu Wahyuni Satya Pendidikan ini nanti menjadikan contoh bagi guru-guru yang lain yang masih muda-muda untuk mengikuti atau ikut serta dalam calon guru bergerak. Saya sebagai kepala sekolah guru Visual Besurjo mengucapkan terima kasih dan mendukung selalu, memberi semangat untuk Bapak Ibu guru yang melaksanakan atau mengikuti calon guru bergerak dengan semangat. Karena apa? Calon guru bergerak adalah kegiatan yang sangat positif, atau dengan mengikuti calon guru bergerak ilmu kita akan semakin bertambah. Apalagi di suasana zaman yang serba modern ini ya, kita harus selalu mengikuti keadaan zaman. Jadi sekali lagi Bapak guru yang lainnya mudah-mudahan nanti akan tertarik dengan calon guru bergerak, karena pengalaman banyak sekali mengikuti calon guru bergerak itu kelihatannya sangat sulit dan memakan banyak waktu. Sebenarnya tidak. Kalau Bapak guru bisa membagi waktu, saya kira bisa melaksanakan kegiatan itu dengan lancar. Nah, sekali lagi semangat untuk Bu Wahyuni untuk kegiatan pagi ini. Nanti kita dukung bersama, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian untuk acara yang ketiga adalah acara inti kepada Ibu Wahyuni SPDSD dimohon untuk menyampaikan disertasi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Joko Purwanto sebagai Kepala Sekolah yang mengaku SD Negeri 2 Kusumerjo, juga Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri 2 Kusumerjo. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana telah banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua, utamanya adalah nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman tentang budaya positif dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya hanyalah manusia biasa. Saya sedang mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak angkatan 10, di mana saat ini saya belajar modul 1.4 tentang budaya positif. Diseminasi ini diperuntukkan guna memenuhi tugas aksi nyata. Namun begitu, perlu kita pahami juga bahwa budaya positif yang sebelumnya disalahkaprahkan pada saat sebelum ada pendidikan guru penggerak ini, kita akan melalui peningkatan paradigma baru pembelajaran sesuai dengan amanat pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai paman memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sedangkan prinsip kepemimpinan seorang guru sebagai pendidik yaitu engarso sempurna, engarso mengkarso untuk murid membayar. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tugas guru adalah menggali potensi pada diri murid, menuntut dan memberi teladan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar terbentuk murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan cara membangun budaya positif. Lalu apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk membangun budaya positif, perlu disediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam hal kontrol murid, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu bahwa ada anggapan yang kurang tepat atau miskonsepsi tentang kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser adalah kontrol teori, yaitu ilusi guru mengontrol murid.
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dengan demikian, paradigma kita tentang kontrol seorang guru kepada murid harus kita berubah dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Pada teori stimulus respon, kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengajar murid dan model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku guru murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengatur murid dalam model berpikir menang. Sedangkan bagaimana perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menuju teori kontrol? Stimulus respon. Jika stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, maka pada teori kontrol realitas atau kebutuhan kita tentu berbeda. Jika pada stimulus respon semua orang melihatnya hal yang sama, maka pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon dan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedang pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi pada stimulus respon itu, sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, sedangkan model berpikir menang kalah kita ubah pada teori kontrol menjadi model berpikir menang. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, terlebih dahulu kita akan belajar mengenai memahami tentang disiplin positif. Setelah kita memahami perubahan paradigma tersebut, selanjutnya kita dapat menerapkannya dengan pendekatan disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan percaya diri yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab serta mempunyai rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif juga merupakan
motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa beberapa dari murid kita ada yang taat aturan, ada juga yang melanggar aturan. Sebenarnya apa motivasi perilaku dari murid yang selalu taat aturan atau yang melanggar aturan tersebut? Dian Fossen dalam buku Restoran Skill disitu mengatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai contoh, murid kita di dalam mengerjakan tugas atau PR motivasinya ada beberapa. Mungkin hanya karena menghindari hukuman dari guru. Mungkin untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Atau mungkin dorongan itu muncul dari diri murid itu sendiri untuk menyelesaikan tugas yang merupakan tanggung jawabnya. Kemudian mengapa ada murid yang melanggar peraturan? Kita seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja yang termasuk kebutuhan dasar itu? Berdasarkan definisi Sartre menurut William Glasser dalam Choice Theory ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Bertahan hidup. 2. Cinta dan kasih sayang. 3. Penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan terakhir, kesenangan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang kedua kita akan memahami tentang kebutuhan cinta dan kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan cinta dan kasih sayang atau rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang piaraan, dan kelompok di mana kita bekerja. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya
menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan, memiliki rasa harga diri. Beban ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Berikutnya adalah yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, maka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dengan kita mengetahui bahwa segala tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Begitu juga dengan tindakan yang dilakukan oleh murid-murid kita, maka kita juga memahami posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi murid. Adapun menurut Dian Gosen, terdapat 5 posisi kontrol, yaitu 1. Penghukum, 2. Membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pengajar, yang kelima sebagai manajer, yang kelima tentang kebutuhan kesenangan. Masih tetap nomor 5. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi-tingginya biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Berikutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Sebagai seorang pemantau, sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, juga daftar cek. Berikutnya sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kalimat yang digunakan pada posisi penghukum biasanya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Di sini guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalimat yang biasa digunakan pada posisi ini biasanya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Bagaimana coba jika orang tua kamu tahu? Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, sehingga merasa tidak berharga dan telah mengecewakan
Selanjutnya, 5 posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sisi positif pada posisi teman adalah berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid dan kalimat yang biasa digunakan. Ayo bantu ibu ya. Ayo kamu dengar tidak? Bantuan ibu semuanya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Berikutnya, sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya bagaimana? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Maksudnya adalah 5 posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kalimat yang biasa digunakan pada posisi manajer. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki semua ini? Bapak Ibu yang saya hormati, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali kepada posisi teman atau pemantau. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Pada posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kita akan memahami mengenai apa yang disebut sebagai keyakinan kelas. Setelah kita memahami 5 posisi kontrol guru terhadap murid
sekolah, kita dapat membuat kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan kelas bersama. Menurut Gosling 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Setiap tindakan atau perilaku yang kelas dengan berdasarkan keyakinan bersama dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif dan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya dapat membentuk sebuah budaya positif. Keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dengan keyakinan bersama tersebut terbentuklah kesepakatan kelas bersama yang dapat menjadi dasar pada saat guru mengontrol murid jika murid melakukan kesalahan dengan melaksanakan restitusi. Lalu, apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang. Berikut adalah gambar dari segitiga restitusi. Bisa kita perhatikan bahwa dalam segitiga restitusi terdapat tahapan dalam segitiga tersebut. Tahapan apa saja dalam segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Satu, menstabilkan identitas. Pada bagian dari segitiga restitusi merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan berupa orang yang
yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses, kita harus mampu meyakinkan mereka misalnya dengan berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan hal yang sama denganmu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Dalam memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan contoh kalimat berikut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Kalimat yang bisa digunakan. Keyakinan kelas apa yang perlu kita sepakati? Langkah apa yang akan kamu lakukan? Itu Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ketika diskusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Dengan menggunakan segitiga restitusi, dalam menyelesaikan masalah pada murid juga merupakan praktik baik untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi modul 1.4 yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Telah saya sampaikan. Untuk berikutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru atas motivasi, dukungan, perhatian dari saya bagi kita semua kolaborasi dalam mencapai kemajuan pendidikan di SD Negeri 2 Kusumerjo. Visi misi kita menumbuhkan generasi yang unggul dalam prestasi, dilandasi akhlak mulia. Siapa kita? SD 2 Kusumerjo. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru yang saya hormati, demikian tadi penyampaian presentasi oleh Ibu ini. Kemudian untuk acara yang keempat adalah lain dalam acara yang ini. Nanti Bapak Ibu guru bisa bertanya dari penyampaian Ibu Ahmi tadi. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada Ibu Ahmi. Mungkin untuk yang mau bertanya bisa langsung.
atau saya dulu di luar ini kegiatan ataupun pendidikan guru penggerak yang dibuat yang diikuti ini kelihatannya menyenangkan sekali. Dari penyampaian tadi saya bisa menangkap bahwa ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita miliki untuk pengajaran atau pendidikan anak, sehingga kelihatannya menyenangkan sekali. Misalnya saya ingin ikut program guru bergerak itu, bagaimana caranya? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih, pertanyaan dari Pak Daryono sangat menarik. Terima kasih sekali ya Pak Daryono, bahwa Bapak Daryono juga tertarik untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Maka cara-caranya kita bisa membuka di SIM PKB, lalu di sana kita akan mengklik di guru penggerak Pak. Kemudian di guru penggerak tersebut, apabila ada seleksi, maka kita akan diundang. Selanjutnya kita akan mendaftarkan diri dengan mengklik daftar. Setelah mengklik daftar, akan ada jadwal untuk mengumpulkan berkas-berkas. Setelah berkas-berkas administrasi itu kita kirim dan diverifikasi dan validasi, kemudian lolos, kemudian kita mengikuti seleksi. Seleksi yang pertama adalah mengisi essay, yaitu tentang uraian-uraian hal apa saja yang telah kita lakukan di sekolah, untuk diri kita sendiri, sekolah, orang lain, dan juga sebagai anggota masyarakat. Itu tentang essay-nya. Lalu setelah kita lolos di essay, kita akan ada seleksi berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Wawancara dilanjutkan dengan praktik mengajar. Praktik mengajar ini berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kita kirimkan sebelumnya. Apabila kita lolos di seleksi kedua, maka dilanjutkan pengumuman bahwa kita akan mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 2 tersebut. Untuk saat ini sudah akan diikuti angkatan ke-11. Kalau saya angkatan ke-10, ini di Kabupaten Wonogiri ada angkatan 11 Pak. Terima kasih atas pertanyaan Pak Daryono. Semoga Pak Daryono segera tergerak hatinya untuk segera mengikuti seleksi di tahap berikutnya. Begitu pula dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu. Untuk mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang ditanyakan kepada Bu Ayu. Karena itu aja, oke, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja yang saya tanyakan, untuk zaman sekarang nilai pembelajaran yang kita laksanakan itu dalam hal kontrol tadi, budaya positif atau kontrol tentang siswa yang terjadi pada kegiatan
kegiatan proses pembelajaran itu kadang-kadang kita itu takut dengan dengan laporan dari wali. Sebenarnya kita mendidik, jadi tugas guru itu kan mendidik, menilai, mengevaluasi dan lain-lain. Kadang-kadang ada anak kecil kita yang melakukan kesalahan, terus kita misalnya menghukum itu mungkin tidak dengan kekerasan. Contohnya biasanya gewer gitu. Kadang-kadang kalau wali siswa tidak terima itu kita bisa dituntut dan kita bisa di penjara atau dihukum. Ya sesuai dengan yang dijelaskan dari Tuhan ini tadi ada kata-kata kontrol anak memberikan ada hukuman kan ya? 5 posisi kontrol. Ya 5 posisi kontrol tadi ada salah satunya itu. Nah kalau kita terapkan di era sekarang proses belajar itu bagaimana untuk mensikapinya supaya kita itu sebagai pendidik itu tidak tertekan atau takut kalau kita membuat hukuman pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan pertanyaan sangat menarik. Memang di zaman sekarang banyak sekali permasalahan-permasalahan di antara kita, di murid kita. Nah, untuk itu pertanyaan tersebut akan saya jawab sepengetahuan saya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, murid harus kita ubah pandangan kita tentang murid. Murid bukan sebagai sumber masalah. Jadi setelah kita mempelajari kebutuhan dasar manusia tadi, mengapa murid melakukan kesalahan, dimungkinkan ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Untuk itu sebagai guru kita akan memahami murid tersebut dengan berbagai pendekatan. Kemudian dengan adanya masalah dengan murid kita tadi, kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang terakhir tadi apa Bapak Ibu? Yang terakhir, nah ini yang pertama kita nomor 1 dulu, validasi tindakan. Kita sebaiknya terapkan segitiga restitusi, walaupun memang ini adalah teori. Namun kita memang harus mempelajari teori tersebut agar merubah paradigma kita, pandangan kita tentang murid di era yang dahulu dengan era sekarang. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol di mana kalau bagaimana kalau guru menjewer. Nah, menjewer ini kalau era sekarang ini sudah bagian dari penghukum baik secara fisik ya Pak. Jadi baik secara fisik maupun verbal itu tidak diperbolehkan. Maka kita ubah paradigma kita. Kita ubah dari guru yang galak, yang teriak-teriak, itu menjadi guru yang lebih sebagai misalnya tadi dalam posisi kontrol seperti hukum atau membuat rasa bersalah. Kemudian ada pemantau, ada manajer, ada teman gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi posisi guru itu menjadi posisi manajer. Jadi di posisi manajer ini yang paling bagus. Meskipun kita bisa juga menjadi posisi teman atau kita bisa di posisi tenaga. Jadi kita hindari di posisi penghukum atau membuat rasa bersalah
tersebut bukan karena takut pada gurunya hingga saat ini sadar akan kesalahannya. Kemudian besok akan mengulangi lagi perbuatannya. Jadi yang kita katakan budaya positif untuk saat ini yaitu bagaimana budaya positif itu tertanam di diri anak, merupakan motivasi intrinsik kesadaran internal dalam diri anak sehingga dampaknya itu jangka panjang sampai mereka nanti tumbuh menjadi dewasa dan bersama-sama di dalam lingkungan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demikianlah kegiatan diseminasi tentang budaya positif di SDN 2 Klusungerjo, Kecamatan Praturno, Kabupaten Wonogiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.